Imam Al-Farra, Musannif Ma'ani Al-Quran. Nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Manzur Ad-Dailami. Tambahan Ad-Dailami di belakang nama Imam Al-Farra menunjukkan dia berasal dari Dailam, salah satu provinsi di Persia, sekarang termasuk wilayah Iran. Lahir pada 144 Hijriah. Tokoh ini dipanggil dengan Al-Farra karena beberapa alasan. Ada yang mengatakan karena dia ahli dalam bidang analisis wacana, karena ahli mensistematisasikan persoalan, atau karena ahli mematahkan pendapat lawan bicara. Yang pasti, tokoh ini adalah pakar dalam bidang bahasa, karena analisis wacana, sistematisasi persoalan maupun mematahkan pendapat lawan bicara membutuhkan kemampuan dalam bidang bahasa yang mendalam. Nenek moyang Imam Al-Farra masuk Islam sejak Islam pertama kali masuk ke Dailam atau Persia secara umum. Disebutkan bahwa ayah Imam Al-Farra adalah anggota pasukan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tangan sang ayah putus dalam peperangan membela Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Ini karena itu ayah Imam Al-Farra dijuluki dengan Al-Aqta atau si buntung tangan. Pendapat lain mengatakan bahwa yang menjadi anggota pasukan Al-Husain adalah kakak Imam Al-Farra, bukan ayahnya. Adapun ibu Imam Al-Farra adalah bibi dari Muhammad bin Al-Hasan, dan Muhammad bin Al-Hasan tidak lain adalah murid dari Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Kota Kufah dan Basrah saat itu menjadi tempat tujuan para pelajar mencari ilmu. Cukup belajar di Kufah, Imam Al-Farra telah menguasai berbagai macam ilmu yang berkembang saat itu. Beberapa gurunya di Kufah adalah Qais bin Rabi, Mandal bin Ali, Abu Bakr bin Mayyas, Al-Kisai, dan Sufyan bin Uyainah. Saat itu muncul karya Imam Sibawayh. Dalam bidang tata bahasa, karya Imam Sibawayh ini selalu menemani Imam Al-Farra. Di samping karena lingkungan sosial yang mendukung, keberhasilan atau kealiman Imam Al-Farra juga didukung kemampuannya menghafal yang luar biasa. Salah seorang sahabat Imam Al-Farra bernama Hammad bin Sirri menceritakan bahwa ia belum pernah melihat sahabatnya ini membuat catatan. Apa yang dilakukan atau dijelaskan sang guru langsung saja terekam dengan baik dalam otak Imam Al-Farra. Hanya saja jika gurunya menjelaskan tafsir atau hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, Imam Al-Farra meminta gurunya untuk mengulangi lagi khusus untuk dirinya. Disebutkan bahwa Ma'ani Al-Quran adalah kitab pesanan. Ceritanya, ada seorang murid dari Imam Al-Farra bernama Umar bin Bakir yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari Gubernur Al-Hasan bin Salim. Umar bin Bakir ini lalu berkirim surat kepada Imam Al-Farra yang isinya adalah permintaan agar gurunya menulis kitab yang mengupas kaidah-kaidah dalam penafsiran atau keterangan-keterangan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari sang gubernur. Dan Imam Al-Farra menyanggupi permintaan muridnya tersebut. Cukup unik cara yang ditempuh Imam Al-Farra. Alih-alih menulis di tempat sepi seorang diri, Imam Al-Farra justru mengumpulkan murid-muridnya tiap Selasa Jumat pagi sejak bulan Ramadan 202 Hijriah. Imam Al-Farra menunjuk salah seorang muridnya untuk membacakan suatu ayat, lalu dia jelaskan makna dari ayat yang telah dibaca tersebut. Ketika ini berlangsung sejak 202 Hijriah hingga 204 Hijriah. Nah, salah seorang di antara murid Imam Al-Farra yang hadir dalam pengajian tersebut adalah Muhammad bin Jahm As-Simari. Tokoh yang disebut terakhir ini mencatat dan mengumpulkan hasil pengajian Imam Al-Farra tiap Selasa dan Jumat pagi tersebut. Murid Imam Al-Farra ini selalu menunjukkan tulisannya kepada gurunya untuk dikoreksi atau dicek jika mungkin terjadi kesalahan. Maka Muhammad bin Jahm
As-Simarri menjadi perawi ma'ani Al-Quran yang paling populer di antara para perawi lainnya. Sekedar tambahan, cara yang ditempuh Imam Al-Farra ini di era modern juga dilakukan oleh Muhammad Abduh saat mendiktekan tafsir Al-Manar kepada Muhammad Rasid Ridya. Kitab karya Imam Al-Farra ini sengaja berjudul Ma'ani Al-Quran, yang artinya makna-makna Al-Quran, karena memang mengupas makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Imam Al-Farra memang dikenal sebagai pakar ilmu bahasa yang berkompeten mengupas makna ayat-ayat Al-Quran. Imam Al-Farra atau Yahya bin Ziyad menghadap Sang Pencipta pada 207 Hijriah dalam perjalanan dari Mekah.